Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami hendak memulai hari kami dengan meminta pertolongan, hikmat, bijaksana, dan berkat dari Tuhan. Dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka bulan keluarga, renungan pada pagi hari ini akan diambilkan dari surat Korintus, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita rindu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, apalagi dalam kehidupan berkeluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak. Menantu mengasihi mertua, mertua mengasihi menantu, dan seterusnya. Nah, namun yang suka dilupakan atau yang seringkali terlewat adalah menurut seorang ahli yang bernama Gary Chapman, ternyata setiap orang itu mempunyai bahasa kasih yang berbeda-beda. Dan ketika bahasa yang berbeda ini tidak dipertemukan, maka akan terhambatlah hubungan kasih itu. Ya, izinkan saya mencontohkannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dalu punika enjang punika kita badhe ngrenungaken ayat Alkitab saking 1 Korintus 13 ayat sekawan dumugi 7. Nah, saudara-saudara, ketika saya ngomong yang seperti ini, tentu saudara-saudara orang Jawa akan memahami apa yang saya omongkan. Koneksinya bisa nyambung. Tetapi bagi saudara yang mungkin tidak mengerti bahasa Jawa, maka bahasanya jadi nggak nyambung. Saudara-saudara nggak ngerti apa maksud saya ini ngomong apa. Nah, itulah yang kira-kira terjadi ketika bahasa kasih yang kita gunakan untuk menyatakan kasih kita maupun yang digunakan oleh orang lain kepada kita dalam satu keluarga itu tidak nyambung. Ternyata berbeda. Untuk contohnya mungkin seperti ini ya, Bapak Ibu. Anto menghabiskan waktu 3 jam untuk membuatkan rak buku untuk anaknya Dewi. Padahal yang diinginkan Dewi adalah bisa ngobrol dan bermain berdua tanpa interupsi. Sari memberikan sahabatnya Lina tas baru
Lina heran mengapa Sari tidak menulis apa-apa di kartu ulang tahunnya. Rinto memberi Rini pelukan dan kecupan. Rini mengerutkan keningnya melihat tumpukan pakaian yang belum disetrika. Nah, ini adalah contoh beda bahasa, sehingga nggak nyambung antara satu dengan yang lain. Ya, Anto sudah merasa mengasihi anaknya Dewi, tetapi Dewi tidak merasakan sudah dikasihi oleh Anto. Jadi dan seterusnya. Jadi ini tidak nyambung gitu. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahasa yang kita gunakan untuk mengasihi dan bahasa yang digunakan oleh anggota keluarga lain untuk mengasihi kita. Nah, ketika terjadi perbedaan bahasa, maka ya kita berusaha memahami bahasanya orang lain, dan orang lain juga berusaha memahami bahasa kita. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena ketika kita itu merasa kurang dikasihi, maka modal kita untuk mengasihi orang lain itu makin lama makin kosong, atau tangki emosi kita itu makin kosong. Karena itu perlu diisi oleh orang lain, dan kita juga perlu mengisi tangki kasih kita kepada orang lain. Tentu saja hanya Tuhan yang akan mampu memenuhkan itu semua, namun menjadi tanggung jawab bagi kita untuk kita mengisi juga tangki kasih orang lain dengan belajar menggunakan bahasa kasih orang lain itu. Apakah itu pasangan kita, orang tua kita, anak kita, dan seterusnya. Nah, 5 bahasa kasih yang diusulkan oleh Gary Chapman ini ada beberapa. Barangkali sudah pernah ada yang mendengarkannya, sudah memahaminya. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Ya, yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahasa kasih yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah bahasa kasih melayani. Nah, orang yang bahasa kasihnya melayani, dia akan menunjukkan kasihnya dengan kesediaan untuk menolong, untuk meringankan beban, untuk berbuat sesuatu bagi orang lain, misalnya membuatkan makanan, minuman, mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ini berarti bahasa kasihnya adalah melayani. Ketika dia sudah melakukan itu semuanya, dia merasa dia sudah mengasihi pasangannya, mengasihi anaknya, mengasihi orang tuanya. Demikian pula ketika orang lain membuatkan minuman bagi dia, mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, dia akan sangat merasa dikasihi. Nah, karena itu untuk orang yang dengan tipe seperti ini, ya jangan sampai mengabaikan atau lupa mengerjakan tugas rumah, baik tugas besar atau tugas kecil. Karena ketika dia bahasa kasihnya melayani dan kita tidak melakukan itu, maka dia merasa tidak dikasihi. Yang kedua adalah bahasa kasihnya kata-kata. Orang yang mempunyai bahasa kasih kata-kata, dia akan menyatakan kasihnya itu dengan memberi dorongan, memberi semangat, memuji, menghargai, dan juga mendengarkan secara aktif. Ya, dia menyatakan kasihnya dengan tindakan mengirim pesan, surat, atau kartu yang tak terduga. Sering mengucapkan I love you, menyatakan penghargaan dan terima kasih, sering memberi selamat dan memuji, terutama di depan orang lain. Nah, dia menyatakan kasihnya dengan cara seperti itu, dan dia juga akan merasakan dikasihi ketika orang lain melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, hindarkan tidak memberikan pengakuan atau penghargaan untuk yang bahasa kasihnya seperti ini atas usaha atau hasil yang dilakukan.
Hindarkan kata-kata yang mengejek, kata-kata yang kasar, dan juga kritik yang tidak membangun. Ketika orang lain melakukan hal ini kepada orang yang berbahasa kasih dengan kata-kata, dia merasa tidak dikasihi. Kemudian bahasa kasih waktu berkualitas. Nah, orang yang bahasa kasihnya waktu berkualitas, dia menyatakan kasihnya dan merasa dikasihi ketika ada kebersamaan, ada percakapan heart to heart, penuh perhatian, didengarkan tanpa gangguan. Dia merasa sudah mengasihi dan dikasihi ketika sudah menciptakan momen-momen khusus, jalan-jalan bersama, duduk bersama, melakukan sesuatu bersama, ya, hadir bagi orang lain hadir bagi dia. Nah, untuk yang seperti ini, hindarkan gangguan-gangguan ketika ada waktu bersama. Ya, selalu sempatkan waktu pribadi bersama-sama. Apakah Anda bahasanya adalah waktu berkualitas? Yang berikutnya adalah bahasa kasih sentuhan. Ya, dia menyatakan kasihnya atau merasakan dikasihi ketika menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan untuk menunjukkan bahasa kasih. Ketika dia duduk di dekat seseorang, menepuk, menggandeng, mengelus, memeluk, mengecup, gitu ya, sebelum tidur, sebelum pergi, ketika datang, seringkali dilakukan, berarti orang tersebut mempunyai bahasa kasih sentuhan. Nah, hindarkan mengabaikan atau menyalahgunakan sentuhan fisik atau hubungan fisik. Dan jangan sampai menerima ungkapan kasihnya itu dengan dingin. Karena kalau dilakukan berarti dia merasa tidak dikasihi. Yang berikutnya adalah bahasa kasih hadiah. Nah, orang ini menyatakan kasihnya dan merasa dikasihi jikalau memikirkan hal-hal yang disukai atau diperlukan. Ya, orang lain menunjukkan bahwa dihargai dan memprioritaskan hubungan dengannya. Nah, dia akan merasa dikasihi, merasa mengasihi ketika memberi hadiah yang bukan sembarangan, hadiah yang dipikirkan dengan baik. Dia menyatakan penghargaan ketika menerima pemberian, ketika diberikan makanan kesukaan, ketika diberikan benda-benda kesukaan, hobi, peralatan yang diinginkan. Dia akan sangat merasa dikasihi dan dia pun mengasihi dengan cara yang seperti itu. Nah, karena itu jangan lupa waktu-waktu khusus, momen-momen khusus, berikan hadiah, ya, dan juga ketika orang itu menyatakan kasihnya, terimalah hadiahnya dengan antusias, jangan ogah-ogahan gitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itulah 5 bahasa kasih yang saya uraikan dengan singkat sekali. Semoga jemaat yang dikasihi Tuhan memahami saya memakai bahasa kasih apa. Suami saya, istri saya, bahasa kasihnya apa. Anak saya, orang tua saya, menantu saya, mertua saya, bahasa kasihnya apa. Nah, ketika kita berbeda bahasa kasih, maka kita perlu belajar menyesuaikan bahasa kasih kita. Mungkin bahasa kasih kita sentuhan, tapi bahasa kasih pasangan kita hadiah. Nah, kita harus belajar memberi hadiah. Pasangan kita juga berusaha belajar memakai bahasa kasih kita. Belum lagi bahasa kasih anak-anak atau orang tua atau mertua atau menantu yang ada di dalam keluarga kita. Nah, inilah indahnya saling belajar satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, seperti yang diungkapkan di 1 Korintus 13 ayat 4-7 tadi. Kiranya kita semakin memahami bahasa kasih kita, memahami bahasa kasih anggota keluarga kita yang lain, dan dengan demikian
kasih kita akan bertumbuh satu sama lain, dan kita pun akan ditolong untuk terus belajar. Dan terutama jemaat yang dikasih Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang akan memampukan kita mengasihi anggota keluarga yang lain. Ingatlah selalu akan kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga perbedaan bahasa kasih tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi sebuah kekayaan untuk saling belajar satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam terus membangun keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh di tengah krisis, karena saling mengasihi satu dengan yang lain, saling belajar mengasihi satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami menemukan bahasa kasih kami, memahami bahasa kasih anggota keluarga, dan kami boleh terus belajar satu dengan yang lain untuk memakai, belajar menerapkan bahasa kasih anggota keluarga kami dengan bermodalkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami sepanjang hari ini untuk menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.